logic 1 0 1 1 0 0 1 0 ketika satu clock. Nah, langsung dikirim secara serentak. Nah, kemudian satu clock lagi, misalkan data selanjutnya dikirim dan diterima oleh device penerima. Device penerima ini ketika dia difungsikan juga clocknya harus sama, ya, supaya datanya sinkron. Kalau clocknya tidak sama, di sini sudah satu clock, di sini mungkin belum satu clock. Nah, jadi di sini belum bisa menerima. Ketika di sini sudah clock kedua, di sini bisa saja belum satu clock, maka datanya ini tidak akan belum diterima oleh device ini, tapi dia sudah mengirimkan data selanjutnya. Itulah mengapa clock ini disebut juga sebagai alat untuk mensinkronkan device elektronika digital. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas ya, gerbang logika dasar dan tabel kebenarannya. Ini gerbang N ya, ketika salah satu inputnya 0, maka dia akan 0 outputnya. Ketika dua input atau semua inputnya berlogika 1, maka outputnya akan 1. Ya, perkalian. Kalau OR itu penjumlahan, NOT itu inverse atau kebalikan. Jika inputnya 0, outputnya 1. Jika inputnya 1, outputnya 0. NAND ini adalah gerbang N yang outputnya di inverse. Ya, ini juga sudah kita bahas. Silahkan nanti dibandingkan tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran NAND, NAND dan N itu eh, berbanding terbalik ya, terbalik. NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, eh, di di sini ini adalah detail dari gerbang inverter atau gerbang NOT. Jadi bagaimana sih gerbang NOT itu ketika inputnya itu 1 ya, sorry. Ketika inputnya 1, ketika inputnya 1 kenapa dia bisa 0? Nah, ini kita lihat. Nah, ketika inputnya 1 itu anggap saja inputnya 5 volt gitu ya. Di sini ada tegangan 5 volt. Ketika tegangan 5 volt ya, maka gerbang atau MOSFET Q2 ini dia tidak akan aktif, sehingga yang aktif hanya yang ini Q1 ya. Ketika Q1-nya aktif, artinya dia ini ibarat sebuah saklar, maka ketika satunya itu aktif, ground dari sini ya akan terhubung ke Vout, maka Vout-nya itu sama dengan ground atau sama juga dengan 0. Jadi kita anggap misalkan 5 volt ini adalah 1, groundnya ini adalah 0. Oke, nah jadi jika kita anggap groundnya ini adalah 0 dan 5 voltnya ini adalah 1, bagaimana jika misalkan jika misalkan inputnya itu adalah logic L atau ground ya, maka IC, sorry, bukan IC, MOSFET ini dia seperti saklar. MOSFET yang kedua ini ya, ketika dibeli logic 0, itu dia akan menjadi saklar tertutup seperti ini. Nah, ini kan diberi logic 0 atau low ya. Ketika logic 0 atau low, maka Q2 ini yang ini ya, itu akan seperti saklar tertutup, sehingga PDD ini akan langsung terhubung ke output. Sementara ya, MOSFET yang ini ya, ketika dibeli logic 0, dia akan seperti saklar terbuka, sehingga ground dari bawah sini tidak terhubung ke output. Yang terhubung hanya Q2-nya ini ya, yang terhubung hanya Q2, maka dia akan mentransfer VDD atau 5 volt atau logic 1 ini ke Vout. Nah, jadi C MOSFET ini ya, ketika dia difungsikan atau dirangkai seperti ini, dia akan seperti saklar. Tergantung apakah nanti dia di base-nya ini
atau di kaki yang ini dia diberi low atau high ya. Nah, kemudian jika dia diberi high ya, maka MOSFET yang ini dia akan tidak aktif atau seperti saklar terbuka. Sementara ketika dia beli logic high atau 5 volt ya, MOSFET yang ini ya, dia akan aktif, maka dia akan seperti saklar tertutup. Nah, karena ada maka ketika dia seperti saklar tertutup, ground ini akan terhubung ke output sehingga dia ketika dia diberi logic high, outputnya akan low. Ini adalah eh, gerbang inverter ya, daleman dari gerbang inverter. Jadi gerbang inverter itu atau gerbang NOT itu tersusun dari dua MOSFET yang seperti ini ya. Nah, ini adalah gerbang NAND. Oke, tadi kan kita sudah membahas di sebelumnya ketika misalkan MOSFET yang base-nya ini kaki base-nya ini diberi yang ada bulatan seperti ini ya, itu diberi logic low, maka dia akan seperti saklar tertutup ya. Sementara MOSFET yang tidak ada yang base-nya tidak ada inverter atau bulatan seperti ini, ketika dia diberi logic 0 maka dia akan terbuka. Nah, begitu juga kebalikannya. Nah, dari sini ya bisa kita lihat ini berarti MOSFET ini kan seperti saklar, tergantung inputnya nanti diberi apa. Nah, ini ada penjelasannya seperti ini. Ketika input gerbang NAND yang A, ya yang ini, itu diberi logic L atau 0, maka yang akan aktif itu adalah MOSFET yang ini, sehingga saklarnya tertutup. Kemudian, ya, MOSFET yang ini tidak akan aktif, ya, dan ketika B-nya itu diberi logic 0, MOSFET ini tidak aktif, ya, tapi mengaktifkan MOSFET yang ini atau key 4. Nah, maka ketika MOSFET key 2 dan key 4 ini aktif, maka yang terhubung ke output itu adalah 5 voltnya atau VDD-nya. Ya, sehingga outputnya itu adalah high atau 1. Nah, ini gerbang NAND. Jadi sudah sesuai ya ketika input A-nya low dan input B-nya low, maka outputnya high ya atau 1. Nah, seperti ini. Jika A dan B-nya itu kita berikan logic low atau 0, maka outputnya itu akan high. Mengapa bisa high? Nah, ini Q1, Q2 sampai Q4 ini ibarat saklar ya. Nah, ketika input A dan B-nya input A-nya diberi logic high atau 1, input B-nya diberi logic low atau 0, maka seperti ini rangkaian yang kondisi yang terjadi pada MOSFET-nya ya. MOSFET Q2 dia akan terbuka, MOSFET Q1 dia akan tertutup, MOSFET Q3 dia akan terbuka, MOSFET Q4 akan tertutup, sehingga saklar yang tertutup itu adalah yang Q4 dan Q1, sehingga dari VDD ini dia akan mengalir ke output, sehingga ketika VDD mengalir ke output itu kan sama dengan high, karena VDD ini kita anggap tadi logiknya high dan ground itu adalah 0, maka ketika input A-nya high dan B-nya low, outputnya akan high. Ketika input A-nya high dan B-nya itu high juga, maka kondisi yang terjadi pada rangkaian digital yang ini itu seperti ini ya saklarnya. Jadi kan MOSFET ini tadi seperti saklar ya. Atau switch. Ketika input A-nya high dan B-nya high, maka yang aktif itu atau yang tersambung itu adalah Q3 dan Q1. Nah, maka ketika Q3 dan Q1 ini terhubung, outputnya ini akan terhubung ke ground atau low atau logic 0. Maka itulah kenapa ketika inputnya high dan B-nya high, outputnya akan low. Atau 00 sama dengan, high high, 11 sama dengan outputnya 0.
atau low. Nah, ini gerbang NOR ya. Nah, gerbang NOR juga sama seperti itu ya. Nanti silahkan dianalisis mengapa LL-nya ini, mengapa ketika input A-nya low, B-nya low atau 00, outputnya bisa high. Itu karena Q1-nya off, Q2-nya on, Q3-nya off, Q4-nya on. Ya, begitu seterusnya sampai input A itu high dan B-nya itu high, outputnya jadi low. Nah, ini ada lagi yang non inverting. Jadi ada juga yang bukan gerbang NOT ya. Ini nanti ada fungsi, ada rangkaian tertentu yang membutuhkan buffer ya, namanya non inverting buffer. Jadi buffer ini lebih ke supaya outputnya itu benar-benar kondisinya itu high ya. Maksudnya begini, ketika input A ini itu tegangannya misalkan tidak mencapai 5 tapi sudah masuk logic high. Nah, maka menggunakan rangkaian ini ya, itu di buffer atau dimasukkan ke rentang 5 volt. Maka ketika inputnya itu high, maka outputnya juga akan high. Ini namanya buffer. Nah, kalau yang ini adalah gerbang N. Ya, ini juga nanti silahkan dianalisis ya, mengapa ketika input A-nya itu low atau nol dan B-nya itu low, outputnya bisa low. Jadi ini rangkaian ini adalah merupakan eh, daleman dari gerbang N gitu ya. Jadi gerbang N itu terbentuk dari MOSFET. MOSFET seperti ini, ada MOSFET channel N dan MOSFET channel P. Ya, ketika dia 00, saya beri contoh misalkan ketika input A-nya 0, B-nya 0, maka yang terjadi pada MOSFET ini adalah MOSFET 1 atau Q1 off, MOSFET 2 Q2 on, MOSFET 3 Q3 off, MOSFET 4 Q4 off, MOSFET 5 Q5 on, MOSFET 6 Q6 on, sehingga outputnya itu adalah low. Oke. Nah, begitu ya untuk pertemuan kali ini ya, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.